Siang sahabat gemilang 96,8 FM Berkah Dalam. Kembali lagi bersama saya Marcelinus Ongkowijoyo, penyuluh agama Katolik Kabupaten Magelang dalam program Mimbar Katolik. Di tengah perjalanan hari ini, ketika matahari berada di puncaknya dan aktivitas kita mungkin belum juga reda, marilah kita sejenak berhenti, menarik nafas, dan memberi ruang bagi sabda Tuhan untuk berbicara ke dalam hati kita. Pada minggu Advent keempat ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil yang diambil dari Matius, bab 1 ayat 18 sampai 24. Dengan sebuah tema yang sangat dekat dengan hidup kita, yaitu tentang ketaatan di tengah kegelisahan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Advent adalah masa menunggu. Tetapi menunggu yang kita jalani bukanlah penantian yang pasif. Advent adalah penantian yang seringkali disertai kegelisahan, tanya, bahkan ketakutan. Kita menunggu kepastian, menunggu terang, menunggu kejelasan arah hidup. Dan Injil hari ini dengan sangat jujur memperlihatkan bahwa Allah tidak menyingkirkan kegelisahan manusia, tetapi masuk ke dalamnya. Tokoh yang dihadirkan kepada kita hari ini adalah Yusuf. Sosok yang sangat penting, tetapi seringkali berada di balik layar. Ia bukan tokoh yang berbicara lantang, bukan tokoh yang tampil di depan umum. Kitab suci bahkan tidak mencatat satupun kata yang keluar dari mulutnya. Namun justru melalui diamnya, Yusuf memperlihatkan iman yang matang dan ketaatan yang mendalam. Yusuf adalah seorang yang benar, seorang pria yang sederhana, dengan hidup yang sederhana. Ia bertunangan dengan Maria dan tentu memiliki rencana hidup yang wajar. Membangun keluarga, bekerja dengan jujur, hidup dalam ketenangan. Akan tetapi rencana itu terguncang ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi, yang ada hanyalah kenyataan pahit yang sulit diterima. Sahabat gemilang, mari kita berhenti sejenak dan masuk ke dalam hati Yusuf. Jangan terlalu cepat mengagungkannya. Ia bukan malaikat. Ia manusia seperti kita. Ia bisa terluka. Ia bisa bingung. Ia bisa merasa dikhianati. Ia bisa merasa takut akan masa depan dan pandangan orang lain. Kegelisahan Yusuf adalah kegelisahan manusia yang nyata. Injil mengatakan bahwa Yusuf berniat menceraikan Maria dengan diam-diam. Keputusan ini menunjukkan betapa besar konflik batin yang ia alami. Ia tidak ingin mencemarkan nama Maria.
ia memilih jalan sunyi, jalan yang tidak ramai, seperti jalan itu berarti memikul luka sendirian. Di sini kita melihat bahwa ketaatan Yosef sudah mulai tumbuh. Bahkan sebelum ia mendengarkan suara Tuhan, ia berusaha setia pada kebenaran dan kasih, meski belum memahami kehendak Allah yang sepenuhnya. Bukankah ini juga pengalaman kita? Kita ingin berbuat baik, tetapi seringkali kita berada dalam situasi yang membingungkan. Kita ingin taat kepada Tuhan, tetapi kenyataan hidup membuat kita gelisah. Ada keputusasaan, kemudian ada keputusan yang harus kita ambil. Tetapi manusia, semua pilihan terasa berat. Kita berdoa, tetapi Tuhan seolah diam. Kita menunggu, tetapi waktu terasa lama. Minggu Advent keempat ini mengingatkan kita bahwa kegelisahan bukan tanda kurang iman. Justru kegelisahan adalah ruang tempat iman bertumbuh. Allah tidak menunggu kita tenang baru hadir. Ia datang ketika kita rapuh, ketika pikiran kita penuh tanda tanya. Dan benar, Tuhan datang kepada Yosef, bukan dalam suasana megah, tetapi dalam mimpi. Tuhan berkata, "Yosef, anak Daud, jangan takut." Kalimat ini sederhana tetapi penuh makna. Tuhan tidak menyangkal rasa takut Yosef. Tuhan mengakui ketakutan itu, lalu mengundangnya untuk melampauinya. Tuhan tidak memberikan penjelasan yang lebar. Ia hanya menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam diri Maria berasal dari Roh Kudus, dan anak yang akan lahir itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di sini Yosef diundang untuk percaya pada sesuatu yang melampaui akal sehat. Ia diminta untuk taat tanpa jaminan bahwa hidupnya akan menjadi lebih mudah. Sahabat gemilang, ketaatan seperti inilah yang seringkali kita hindari. Kita ingin taat, tetapi dengan syarat. Semua harus jelas, semua harus aman, semua harus sesuai dengan rencana kita. Tetapi Injil Advent keempat ini mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui ketaatan yang berani melangkah di tengah ketidakpastian. Yosef bangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Injil menuliskannya dengan sangat singkat, seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal di balik suatu kalimat itu ada keberanian besar. Ada keputusan hidup yang mengubah segalanya. Yosef menerima Maria. Yosef menerima Yesus. Yosef menerima peran yang tidak ia rencanakan dan tidak ia minta. Ketaatan Yosef adalah ketaatan yang sunyi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan. Bahkan mungkin ada bisik-bisik dan pandangan sinis dari orang-orang sekitar. Tetapi justru ketaatan yang sunyi itulah yang membuka jalan bagi Allah untuk hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Sahabat gemilang, menjelang Natal ini, Injil tidak hanya mengajak kita menghias rumah dan menyiapkan perayaan. Injil mengajak kita menghias hati dengan keberanian untuk taat. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam Advent pribadi kita sendiri, menunggu kepastian kepercayaan, menunggu pemulihan relasi, menunggu kejelasan panggilan hidup, menunggu jawaban doa yang belum juga datang. Injil hari ini tidak menjanjikan bahwa kegelisahan kita akan langsung hilang. Tetapi Injil ini memberi jaminan bahwa Tuhan hadir di tengah kegelisahan itu. Bahwa ketaatan kecil kita, keputusan untuk tetap jujur, tetap setia, tetap berbuat baik, memiliki arti besar di mata Tuhan. Yosef mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan soal perasaan tenang, melainkan kesetiaan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Bahwa ketaatan bukan soal memahami segalanya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah yang setia. Sahabat gemilang yang terkasih, sebagai penutup permenungan ini,
marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Langkah ketaatan konkret apa yang bisa kita lakukan hari ini di tengah kegelisahan yang kita alami? Mungkin ketaatan itu berarti berani diam sejenak setiap hari, mematikan sejenak hiruk-pikuk dunia, dan mendengarkan suara Tuhan dalam doa yang sederhana. Mungkin ketaatan itu berarti memilih untuk tidak membalas kata-kata yang melukai, memilih jalan yang sunyi seperti Yosef, demi menjaga kasih dan martabat sesama. Mungkin ketaatan itu berarti tetap setia pada kejujuran di tempat kerja, meski itu membuat kita rugi atau tidak dihargai. Mungkin ketaatan itu berarti tetap menjalankan tanggung jawab keluarga dengan setia, meski hati sedang lelah dan gelisah. Atau mungkin ketaatan itu berarti berani mengambil satu keputusan kecil yang benar, meski kita belum pernah melihat hasilnya. Di masa Advent ini, kita juga bisa mewujudkan ketaatan melalui tindakan sederhana. Berdamai dengan seseorang yang sudah lama menjauh, mengulurkan perhatian kepada mereka yang kesepian, menyederhanakan hidup agar lebih peka pada kehadiran Tuhan, dan memberi ruang bagi kasih untuk bekerja melalui diri kita. Mari kita ingat, sahabat gemilang, Tuhan tidak menuntut ketaatan yang sempurna. Ia menanti ketaatan yang jujur, ketaatan yang lahir dari hati yang mungkin masih gelisah, tetapi mau percaya. Semoga pada minggu Advent keempat ini, kita diberi rahmat untuk melangkah seperti Yosef, taat dalam diam, setia dalam kegelisahan, dan percaya bahwa Tuhan sungguh menyertai setiap langkah kita. Dan semoga melalui ketaatan kecil yang kita lakukan hari ini, Allah sungguh hadir dalam hidup kita sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.